yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi kiram ila hadratin jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila hadratin muallif hadzal kitab Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sebab-sebab untuk mendapatkan kekayaan. Sudah? Belum. Kemarin itu adab ketika dari Allah kekayaan. Ya kali ini sebab-sebabnya. Di antara perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang dikayakan oleh Allah berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau nasihat ulama-ulama terdahulu, di antaranya kata ulama kalau hendak sugih dasar hadis Nabi itu apa? Pertama, bersedekah seumuran kemampuan. Jadi bersedekah itu jangan menunggu kaya. Bila bersedekah kaya sudah. Yang pertama. Apalagi kalau bisa subuh gitu. Karena setiap subuh itu malaikat mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah itu dengan gantian yang berlipat ganda. Doa malaikat kabul. Itu tidak ada orang kaya yang abadi kekayaan kecuali ahli sedekah. Dulu di zaman Bani Israel ada suami istri hidup dalam keadaan miskin. Suaminya ini ahli ibadah. Jadi kata si istri, naik ke dalam perempuan kan memang dari zaman dulu. Nah, kata si istri, wahai suamiku, kamu kan rajin ibadah, coba minta kekayaan kepada Allah. Jangan gayanya ibadah, minta dengan Allah. Akhirnya apa? Si suami berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba tadinya mau usaha sudah ayo orang. Bukan ada berusaha, kalau ada berusaha tuh lepas sama sekali. Ulun sudah berusaha, ya kan? Kemudian dari ibadah, tolong dari ulun kekayaan sebagaimana yang diinginkan oleh bini ulun. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril. Kata Allah, Jibril turun kasih kekayaan kepada mereka. Nah, tetapi dengan catatan maulah catatannya mereka itu bukan kekayaan separuh dari umur mereka aja, sisa umurnya. Kalau umurnya tersisa 2 tahun, berarti kekayaan setahun aja, setahunnya miskin lagi. Jadi turun malaikat Jibril mendatangi si laki-laki. Kata Jibril, wahai laki-laki, ketika kau berdoa itu harus bergoyang. Karena orang ini kan ahli ibadah, tapi tidak pernah minta. Hebatnya pada minta. Jika orangnya ahli ibadah, berusaha kayak orang bilang, usaha maksimal lagi. Hidupmu dalam keadaan biasa-biasa saja,
mungkin di bawah, mungkin miskin lah. Tapi ketika kau berdoa, Allah ingin mengabulkan permohonanmu. Tapi kata Allah, kamu diberikan kekayaan, tapi separuh aja dari umurmu. Mau kan? Kata si suami, Malaikat Jibril, tunggu dulu. Ulun nanya, bos di rumah dulu. Maksudnya gini dulu kan? Karena menentukan begini yang mulai membelai itu gini didoakan. Jadi kata suami, ulun nanya istri dulu. Ya, hanya istri, kayak apa kita nih? Kata, kita akan lebih kaya, tapi separuh umur kita aja. Apa jawabannya mesti istri? Tidak apa-apa, daripada nanti kita tua, karena awal lagi menikmati. Ya Pak, kalau ini masih muda, yang matanya masih kacang, bisa masih makan, apa berjalan masih bisa. Akhirnya Pak, diberikan kekayaan Allah, usahanya lancar, ternaknya luar biasa, usaha dagang luar biasa, luar biasa. Nah, cuma kehebatan si istri ini satu, kehebatannya tidak. Walaupun dia meminta kepada suaminya, kehebatannya apa? Dia ahli sedekah. Tambah banyak kambing, tambahnya kayak sedekah. Nah, istri juga. Nah, akhirnya separuh umur yang protes itu oleh Jibril. Ya Allah, biarkan berjanji ngasih suami istri ini separuh umur mereka aja. Ini lewat separuh sudah, kembalikan ke miskin kan? Kata Allah, tak usah, lanjutkan aja. Karena bininya yang cewek itu ternyata ahli sedekah, sampai meninggal kaya luar biasa. Nah, kan si istri mungkin tahu kalau waktu berganti kapan lagi bisa sedekah. Mumpung diberi Allah kekayaan, mumpung separuh umur jadi kekayaan, sekalian naik kan menikmati hidup langsung bersedekah. Akhirnya apa? Harta pada habis-habis sampai meninggal dunia. Ada kisah di mana? Di Bani Israel. Ya kan contohnya kayak itu mah. Sumur itu makin dikasihkan kepada orang, makin diambil, makin diminta, airnya makin bersih. Ya Allah, bersih. Dan airnya ada berkurang. Tetap segitu, malah tambah bersih. Tapi kalau sumur tidak pernah digunakan kotor, pasti pakai ganti kan? Ada pernah digunakan kotor. Airnya tambah nggak? Ada. Nah, jadi kata ulama, kata Buzian, kalau hendak kaya memang sedekah. Apalagi sedekahnya kepada ahli ibadah, hebat lagi. Ahli ibadah itu namanya ngajak sudah yang berjamaah, nak ke masjid. Ini kadang-kadang ada orang yang ke masjid itu kan ada duit, bajunya itu aja ada. Tapi ini memang miskin, lah. Ada juga suwi, seke, ada juga. Ke masjid bajunya itu ada juga. Ini yang miskin kasih ahli ibadah. Pagi minta berkah, itu bagus juga. Berkah memberi makan ini, ngasih makan orang-orang ahli ibadah. Makanya ahli ibadah itu apa? Sedekah itu as-sedekah itu tanfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Bala itu anak turun sedekah. Ya, sedekah dulu. Ya dulu belum sampaikan istilah-istilahnya, belum sampaikan. Zaman dulu itu Imam Sya'rawi itu kalau mau aja jangan sama manusia, jin ikut belajar. Nah, kemudian suatu ketika pimpinan jin datang, kata pimpinan jin, wahai Imam Sya'rawi, kami mau cuti belajar dengan kian. Kenapa jadi dia? Kenapa? Kami mau cuti karena lusa besok pagi kami akan berangkat, karena lusa di tempat kita ini akan diturunkan Allah bala berupa penyakit tahun. Maka penyakit tahun itu lebih hebat daripada COVID. Tahun itu penyakit tahun itu pagi kena, sore mati. Sore kena, pagi mati. Oh, jadi Imam Sya'rawi berapa lama penyakit tahun itu? Setahun aja.
Zaman dahari kan jin-jin bisa dengar, kalau itu bisa bisikan-bisikan kadang-kadang ada. Kemudian di Syarawi yang meninggal berapa? 1000. Ya. Di Syarawi aku kan masuk juga diam ya. Akhirnya pamit. Ibu Syarawi orang hebat. Akhirnya apa? Beliau malam itu besok paginya boleh dari orang. Ya Allah, ada kisahnya berukur dan panjang nih. Memang beliau ahli sedekah, tapi sedekah dibanyakin lagi. Nah, banyakin. Habis itu udah dosanya yang kita tahu adalah matian orang. Matian. Selama 1 tahun itu yang meninggal bukan 1000 tapi 10.000. Imam Syarawi masih hidup. 1 tahun kemudian datang ujian. Datang. Habis datang melihat Imam Syarawi, kemudian ujian Syarawi sini dulu. Pertama kalian berjanji setahun datang, betul tepat janji. Karena menjadi tahun 5 tahun. Yang kedua kalian berbohong dengan aku. Apa aja mungkin kalian bohong dengan aku 2 hal. Pertama kalian mengatakan yang meninggal dunia 1000, nyatanya 10.000. Ujian tebak. Wahai imam, yang meninggal karena penyakit tahun itu cuma 1000, nah 9.000-nya itu karena ketakutan luar biasa, mengakibatkan mati. Kayak kita ngomong semalam itu katanya banyak yang meninggal itu karena ketakutan. Itu jangan dulu 1000 aja mati karena penyakit tahun, 9.000-nya karena apa istilahnya itu? Kekhawatirannya berlebihan. Itu yang bikin akhirnya penyakit semua penyakit. Akhirnya kondisi badan turun. Yang kedua, Imam Syarawi, kamu bilang aku juga mati, nyatanya masih hidup, punya jin, biar itu sedekah nih. Nah, jin tahu, ya kayaknya biar itu sedekah nih. Iya, dia Imam Syarawi. Jadi kalau anak orang nyomong itu sedekah, itu aja. Baru sebelum sedekah bisiki, Israel kain-kainan dia tuh. Jadi ini kisahnya kayak itu yang bisa, ya. Apa Israel itu kan besar ya karena ahli sedekah. Tapi apa ya? Apa bahasa Indonesia? Kalau bahasa Belanjanya itu ada beliau, ada apa lah? Nah, pahit beliaunya. Kenapa pahit beliaunya? Karena adanya orang ini mengakibatkan kemaslahatan yang lain. Yang lain. Makanya kan nantinya beliau masuk itu mau diberi ahli sedekah kalau berarti sedikit 2 orang sama orang mati, sama orang meninggal orang mati, terlambat mati. Coba kalau kandidat waktu yuk bingung ya, siapa mati ya? Ya, itu artinya ada namanya itu tidak tertulis, tapi bisa dipahami. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau suci masih ingat kan? Hah? Yang kedua, kalau ingin kaya, sholat dengan khusyuk. Buju-buju sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang itu betul-betul seakan-akan sholat itu sholat terakhir bagi kita. Karena hebat seakan-akan sholat itu adalah sholat terakhir yang kita lakukan. Imam Ali Zainal Abidin setiap kali sholat pingsan. Bayangkan, mana kata dia pingsan. Kenapa ditanya? Sidin, aku ini seakan-akan berhadapan dengan Allah dan seakan-akan ini sholat yang terakhir. Jangankan gitu, biar lagi gini aja nah. Laki anak dicari kulit 6 bulan kayak pemalang pasnya tuh. Kalau rahama kita biasa kan, lakinya berbeda di mana kan? Di kapal-kapal itu berat luar biasa. Apalagi seakan-akan terakhir. Jadi waktu sembahyang itu betul-betul khusyuk, ada pikiran lain. Yang pikiran itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang itu bila sembahyang khusyuk, tidak ada yang lain. Kadang-kadang meminta aja kan sempat, karena maksudnya Allah akan berikan dia sesuatu melebihi dari orang yang meminta. Nah, misalnya Pak Toyo panjang doa, ya, Pak Haji Jamil kan ada berdoa biasa gitu ya, ada sempat keasikan dari ibadah, ada berdoa lagi, hendak berdoa tahu diri. Nah,
Kita tadi kalau ada berdoa kadang malu dengan Allah. Kalau ulama-ulama pun berdoa tuh malunya kenapa? Kebanyakan nikmat Allah. Ya Allah, banyak nih nikmat subuh, kau bangun, banyak orang melintang kulingan. Awal pulang menghirup udara segar. Tahun baru 2025. Sempat lagi puasaan. Bolehlah. Bisa melihat 2025 berdekatan satu Rajab, ya Allah. Hebat kalau hebatnya apa? Tahun baru orang itu kabul doa bertempur di atas langit itu. Mana hebat ya? Belum tahun ini bisa mengantuk, makanya ya. Rasanya dia kulit pengajian di danau antuk udah orang. Dia sendiri dah, dah. Kita lagi anak malah dia. Terbang jam 12 ke 15 kan. Itu pun karena terbang HP kelakuan bandara yang ada bunyi nggak dijual kamu. Makanya udah tahun ini orang ada orang apa nih? Kalau tahun ini apa amalan yang pada aneh? Tahun ini yang bagus juga tahun ini alhamdulillah wa tuba alaiya. Ya orang 70 kali. Bagus. Terus setiap hari kerja. Tapi dan boleh membaca ala ya dalam salah bahwa Jibril kabir 9 kali baru insyaallah kabul. Tahun ini yang dari amalan tahun dulu, tahun sebelumnya apa amalan tahun berapa yang bagus? Booming gitu. Nah tahun ini pas Rajab kan, pas ada amalannya, Karena orang amalan tahun dulu kita. Semalam turun siang sakit kawan kan apa? Ternyata periksa apa? Gula darah 95 jauh di luar. Ya. Padahal tiap hari waktu ini minum teh kita. Tehnya minimal 14. Gulanya 3 sendok. Wah, manisnya. Tapi gula bisa segitu-gitu aja. Kan pernah gitu. Baru ada minum gula lah. Itu kan bayangin apa yang awas. Gula darah bisa 60. Makanya pemakan nyaman dulu nih. Dia nyaman. Lihat di asam urat tadi juga 6,4 ini. Apalagi tekanan 130 sampai aja. Kolesterol 217. Ini ada pada 2020. Ini semalam tuh pas malam Selasa ada acara kantor itu dikasih orang kambing guling sebiringan kanal. Mungkin ditulis bawah dengan itu. Bulan dari tidak salah apa? Mungkin baik itu kelebihan gula ya Pak. Kamu kekurangan gula. Nah ini salah satu khusyuk yang bila sholat sudah jangan yang lain lagi apa yang sudah yang itu dikirakan jangan yang lain aja. Bagi dunia itu sudah dikirakan. Dunia itu sudah dikirakan. Kenapa? Karena menciptakan alam kan Allah. Kalau bisa ya Allah lagi mau tak aktif itu saya dikirakan. Apa dikirakan? Kita ada atau tidak ada, jadi masalah. Makanya jurun hidup itu membuat kita dan bikin kita bahagia satu. Jangan memikirkan sesuatu yang bukan wilayah kekuasaan kita. Saya kepala. Contoh, kalau kita ingin berbuat baik atau tidak, yang mengontrol siapa? Kita. Berarti kekuasaan kita. Soal orang lain berbuat baik atau tidak, kita lah. Bukan orang lain kan yang dipikirkan. Kadang-kadang yang bikin kita sakit hati kan ya, aku udah buat baiknya kada naik sakit hati nih, minta balasan. Padahal aku baik nantinya mau panggil apa ini kan dengan aku kada usah. Itu di bawah wilayah kekuasaan. Nanti di guru di luar aja aja. Sesuatu pintar ada apa itu urusan kita. Yang penting aja baik-baik bagaimana aja. Ya Allah. Jangankan anak seorang yang akan mengalih benar,
bukan urusan kita, aja doakan selesai. Yang dipikirkan hebat-hebat. Anak kayak kalau anak dilakukan bisa juga kami cari, dan urusan kita. Ya manusia punya rezeki masing-masing. Yang penting, nah 5 waktu jangan tertinggal. Satu, ya Allah. Yang kedua, ajari kemandirian hidup. Kalau di Jepang mungkin, terus di Jepang, di Malaysia juga lihat anak-anak itu mandiri. Anak-anak umur 3 tahun itu kayak kan bangun tidur, bersihkan spray sendiri, hebatnya orang. Jalan sendiri, sekolah sendiri. Mau 3-4 tahun itu sekolah TK aja sekolah serangan itu. Mengatakan tas di sini, sepatu di sini, melepas di sini. TK. Pun kita orang Indonesia, anak kawin aja, duit jujuran, Indonesia. Memang kita ini agak tangan manja dari kecil. Kita harus akui Indonesia agak manja. Kalau orang tua betul-betul cara menjalan aja beda. Perlu perhatikan. Perhatikan di Makkah, Madinah, Malaysia. Orang Malaysia itu laju, orang menjalan laju. Kalau kita kan malam berjalan. Tanya mau kemana, tak tahu pakai melangkah kemana aja. Nah, yang ketiga lagi, kalau ingin kaya kayak tadi kata saya, sholat duha, jangan tinggalkan duha. Tapi duha itu 4 rakaat, jangan dua itu sama orang, ya sama orang apa, sama anak, bagus tuh. Ini jangan gurunya, guru sudah ini, cuma satu yang lebih karena jangan sampai ada anggapan kira-kira guru ini ke masjid rajin, beribadah rajin, dan suki-sukihan. Nah, soal kesugihan itu soal lain. Maaflah, kita hidup itu kan yang kita cari apa? Keridaan Allah. Ya Allah, kalau kesugihan itu salah jalan untuk salah satu jalannya, masih banyak perjalanan yang lain. Contoh itu lihat, sahabat-sahabat itu anak mencari keridaan Allah caranya macam-macam. Pertama, Umar. Kalau Abu Bakar kan memerintah cuma 1 tahun setengah aja. Umar itu ingin mendapatkan keridaan Allah dengan cara apa? Jadi khalifah. Karena Umar itu kan dipilih langsung oleh Abu Bakar, memerintah 10 tahun. Nah, Utsman melihat Umar memerintah menghakimi Allah, punya Utsman, aku cari pintu lain ya supaya Allah tidak. Usaha Utsman, Abdullah bin Auf sama usaha makabul. Tapi kekayaan dijadikan sarana untuk menuju Allah. Nah, Abu Bakar, Umar, kekhalifahan. Utsman dengan Abdullah bin Auf pedagang, pengusaha makabul. Ya Allah, nah, caranya beda-beda. Ali lain lagi, ujar Ali, Umar jadi pejabat, Utsman, Abdurrahman berusaha. Aku cari yang lain aja, belajar, ya mengaji. Nah, kalau makanya alim terkenal sebagai orang alim. Kealiman alim inilah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Macam-macam orang. Sampai-sampai mengatakan, ya nanti ana malinantul ilmi wa alim darmuha. Ampuni kotanya ilmu dan alim adalah pintu gerbangnya. Abu Hurairah apa? Abu Hurairah lain lagi. Ya Pak. Ujar Abu Hurairah masing-masing sudah Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, Utsman dengan apa? Utsman dengan Abdurrahman pedagang, Ali nya alim, aku Bang umpat mengaji lawan Nabi di masjid. Ya Allah. Lalu paling banyak meriwayatkan hadis. Khalifah yang paling banyak meriwayatkan hadis ada Abu Hurairah. Bilal Pak, ya Bilal. Jadi Bilal apa nih? Jadi khalifah ada mungkin, sugih ada mungkin. Oh kira ini ya Allah. Bukan hitam. Kan sekolah ada perdebatan juga misalnya. Akhirnya Bilal dengan tenaga. Apa itu azan? Kan azan itu Bilal. Sampai-sampai Nabi mengatakan dia nanti
Aku mendengar di surga ada sandal Bilal berbunyi. Nah, intinya apa? Semua sahabat itu ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang berbeda. Kalau mereka kan aku ini sembahyang sudah ini kecuali kada mau suki. Allah lain topnya ya Allah nanti saja keadaan Allah mau dah suki apa sahaja suki itu jelas bila anak suki itu berusaha karena Allah mau menentukan pintu rezeki itu lewat 20 pintu 19 pintu lewat pengusaha, satu pintu bagian lain. Makanya orang pedagang itu kadang cepat suki, kadang hancur ya itu. Memang itu 19 pintu cepat ya. Cuma yang Tuhan tuh ujian bulan Ramadan sholat duha itu nang bagus jam 9 belum bagus, yang paling bagus. Walaupun dia cuma yang 2 jam 7 boleh, jam 7 boleh sudah masuk aja sudah. Nah bagus itu jam 9. Karena apa jam 9 itu kan seperempat hari kan. Bagi apa kalau itu paling bagus. Kenapa paling bagus sembahyang Tuhan jam 9? Karena orang kandidat petani sawah, pekabun majek sekolah, pegawai kantor. Kalau pintu langit ada musuh, ada kita akan doa yang hebat ini. Istilahnya itu apa? Jalanan itu apa? Sepi. Kan ada saingan sama kayak sholat tahajud tuh gitu ya. Tahajud, tapi kalau tahajud tuh banyak mana bangun melihat tuh. Ya, kalau sembahyang duha itu saingan kan ada jam 9 juga udah tahu. Ya, itu paling nyaman tuh. Karena orang kandidat, orang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Cuma syaratnya dia dulu minimal 4 rakaat itu aja, jangan 2. Kalau 2 itu sama orang, kita harus lebih daripada itu. Apalagi minian bagus, minian laki berusaha, minian yang berdua angkat tangan, itu bagus. Kemudian apa lagi? Membaca surah Al-Waqiah. Tidak waqa'atil waqi'ah itu dibaca tiap malam. Tidak ada bisa malam subuh, ada itu bagi dikir. Makanya dia orang bagus itu di minian tak malam. Laki kecari, makan pada kok. Dia lihat tidak kan. Kadang-kadang ada orang itu bergawi, yang laki aja bininya ada bergawi, tapi bininya warga ibadah. Yang satu ini suami istri bergawi, gawi pesugihan saya ngomong tadi, tidak. Kenapa bininya ini hebat. Orang bahari, tapi maaf bergawi juga. Cuma jarul langit tidak hubungan. Maksud jarul langit itu kayaknya kan mau ke kebun ke sawah kan, itu habis sholat subuh berjamaah ke isyarat dasarkan hanya berangkat pulang. Untung dia berdoa hanya berangkat. Karena orang sebelum zuhur makihan, ya bayar hanya makanan orang itu apa istilahnya itu jalur langit lebih didahulukan. Kalau orang wahid kadang-kadang jalur dunia lebih terdahulu. Sembahyang itu kalau jadian aja apa? Hanya sekedar kewajiban saja. Kainan dulu. Kainan dulu. Dulu mana mau. Jadi kelemahan orang wahid ini itu dari maaf. Orang bahar itu jauhian nama paling petani. Anaknya 10, 12. Rumah gara-gara ya seru-seru rumah. Bayangkan dalam rumah tuh mau main bola. Tapi kalau orang tahajud kuat, bangun kuat, luar biasa. Ya, jadi waqiah. Yang kelima lagi, ini adalah latihannya. Hadir ke masjid sebelum azan. Dulu. Ini yang diamalkan orang Makkah Madinah akhirnya. Ini setengah jam sholat sudah di masjid. Pun kita ini Mas Bukai terus ulun pak ternyata. Sebelum azan itu bagus. Karena untuk sebelum azan itu pengabulan doa. Karena banyak pengabulan doa, jadi tadi saingan nggak ada. Kalau biar habis azan orang banyak berdoa. Apalagi habis bayang sunat, bayang sembahyang, banyak. Sebelum azan ada manusia. Hati-hati di masjid.
Ya itu di masjid tadi lagi ya tidak bisa azan itu ada kaum yang ada paling-paling kan azan tek aja. Benar azan itu manusianya adalah ada kata-kata ada itu kalau perhatikan ada di situ bagus. Jadi sebelum azan sudah dulu. Kalau orang kampung lain lagi yang ke kampung kami mah bapaknya kalau begini song-song dia mau pulang ke masjid. Tapi dulu kan pikir jalan dulu itu kampung kami mah cuma di kampungnya dulu kan ya. Kadang-kadang buka masjid dulu kan kadang-kadang di aspal dulu kan. Terus apa soalnya tuh kan daripada di rumah buka lain mana ya. Nah kemudian lagi bagus kayak gitu. Melaksanakan sholat sunat sebelum subuh. Dawi sebelum subuh itu bagusnya. Usahakan sebelum subuh itu. Karena jangan nanti rakaat yang tadi saya minat dunia mafinya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka kita cari lagi dunia seisinya lebih baik itu lebih baik sholat itu daripada yang lain. Nah, daripada yang lain-lain. Sholat sunat sebelum subuh, kalau di rumah pada awal ya. Kalau biasanya kalau kiai itu dekat rumahnya di rumah aja. Kalau ibadah kami itu sini di rumah. Kalau dia sini sudah ke masjid, kamar mesti kayak gitu. Di rumah sini dia sudah jalan sampai ke kamar. Kalau di rumah, tapi sama kita jangan di rumah. Kasihan nano. Ewa, sian kau, jadi kasihan kau ada apa-apa? Wah, astagfirullahaladzim, yang tadi dah manusia. Ya Pak, nah bagus tuh imamnya aja kayak imam kayak gitu. Yang lainnya memang ada kesunahan yang jarang kita jauhi. Nabi itu kalau sudah ada subuh, sholat sunat, beliau ini perlu berbagi satu waktu itu. Ada kesunahannya. Jadi sholat sunat sebelum subuh itu harus cepat ya. Alam nasyar alam karakai. Habis itu baca militan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah 100 kali. Baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Coba itu kan. Ini kayak itu. Bagus itu, bagus. Apalagi kalau subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah itu langsung dari Nabi dan Nabi. Dulu ada sahabatnya soalnya usaha habis terus kan. Ada amalan, ada baca. Baca itu diamalkan, usaha jalan, usahanya lancar luar biasa. Lancar luar biasa. Kemudian lagi kalau anak sugih yang karena selalu dalam keadaan wudu, jangan batal wudu. Beda batal wudu itu bagus. Karena orang yang selalu wudunya terjaga, malaikat pasti bertangan. Datang malaikat. Karena orang yang dalam wudu itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari hal-hal yang tidak baik, ya kan? Keadaannya hatinya lebih tenang. Jadi ulama-ulama itu biasanya dalam wudu itu mesti melakukan itu. Kenapa aja sini? Makanya sini itu wudu terus, tapi bersalaman mau lah. Nah, kadang-kadang kan ada ibu-ibu sini juga biasanya juga wudu ya. Kalau kita bersalaman mau, ada ulama itu kadang-kadang ini orang kan bersalaman itu kan menyenangkan hati orang itu kan. Nah, pahalanya itu. Kalau wudu kan nanti itu bisa ada selesai. Kadang-kadang orang wudu bisa bersalaman. Bisa, kenapa? Orang bahasa banyak himungnya hati orang, senangnya hati orang itu pahalanya karena orang pada paham di situ. Aku sih itu dia mau bersalaman ini misalnya, karena orang hantar menyenangkan hati orang. Apalagi nanti ada anak kami doakan ya di kepala ya Allah, di kepala itu menyenangkan hati orangnya itu nilainya pahala. Tapi jangan juga berlebihan, ya Allah, ya dia berlebihan keselamatan. Orang kan cuma balik seorang aja dua.
Membalik seorang bahkan mau minta cium bolak-balik jangan dulu. Kemudian apa lagi? Nah, kalau ingin sugi tidak banyak bicara terhadap perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Insyaallah. Agar membuat kesulitan dia. Ya. Tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Apalagi ini contohnya ujar rumahnya bila hanya ziarah ke kubur wali kan, anak ke masjid kan, atau hendak ke majelis taklim kan. Kalau bisa mulai rumah itu jangan berpikir dunia lagi, jangan dunia lagi. Niat sudah pergi ke masjid, majelis taklim kan, jangan ada ayat datang bicara dunia lagi. Jadi betul. Itu perhatiannya luar biasa. Karena kalau sebagian manusia itu makin di masjid makin bisa dunia, ya Allah. Kayak malam baru subuh, panggilan sudah baru sembahyang subuh, kasihan aku itu ya, hampir kesiangan, ya Allah. Kami pada tadi anunya, abang apinya aja, ya Allah. Kerja berbangun itu tidak ada ziarah apa. Kalau ada berarti ziarah ada pasti ulama-ulama itu yang cari dunia lagi. Cepat kabul doa. Kemudian apa lagi? Nah kalau ini kita tidak tahu lah, tapi yang Imam mana menulis dengan tulisan yang bagus. Juga orang dari bagus tulisan. Ya, nah terus indah. Terus biasanya bagus-bagus seperti itu kan. Tapi jangan dibahasakan kayak ini. Wah itu daripada itu saya juga dokter kan tidak bagus tulisan aja. Dokter kok tulisannya bisa dibaca lah, ada bisa. Sugihan. Jadi lu tak mau dari mulut, itu kan dokter. Dulu kan bagus dokter pada tapi anak ujarnya dokter itu punya etikanya apa? Obat itu ada hal. Karena dokter itu memberi obat sesuai resep aja. Kan paling 3 hari jawab. Kata dokter itu obatnya itu 10 biji. Satu kopi kan? 10 biji aja. Jangan jadi obat terusan. Supaya tadi jadi obat terus-terusan, bisa. Tapi ampun kita paham. Nah, kalau kita kan paham kan, wah pusatnya ini kode di belakang ini, tahu dari mulut. Kenapa juga? Karena kalau tulisan kita terlalu bagus, kita ini bisa pesan apotek, bisa ini khawatirnya kalau overdosis. Sedangkan obat ini hanya diminum pada saat kondisi pemeriksaan ini ya obatnya pas kena. Orangnya ada sakit lagi, obat itu, nah di situ memang menyebabkan penyakit datangkan jinya masuk akal dulu. Ada tulisan dokter bagus-bagus kan, berapa? Seingatnya panjangnya ini yang kodenya. Kalau tahu dari mulut, ini ada kodenya. Kadang-kadang kan kita tuh malas ke obatnya, artinya tabusangan. Menurut tadi maksudnya bagus ya, bagusnya. Bila kan dari si dokter kan orang kamu ya. Mau dibayar dapatnya harus ya obat kayak banyak dapat. Kamu apa lagi mau senyum. Nah, orang itu bukan baik kan. Kalau jadi ya, kalau Muhammad SAW sama orang kok dekat. Kamu apa lagi mau mulai kerja dari pagi hari tapi itu dari pagi saya orang jual pagi mulai pagi sudah gawe. Kemudian apa lagi? Menyapu halaman depan rumah itu yang kotor. Kalau bisa, jangan sampai orang bahaya tidak di kampung itu. Kalau rumah itu disapu, nanti dipel. Kadang-kadang di kampung kami kan kayunya kayu ulin kayak apa? Itu pakai solar. Kan? Jadi rumah itu bersih. Di kampung-kampung kurang bersih, perizinan kurang. Ini dalam rumah banyak macam-macam. Ada PRT kerja bakti, ada kerja bakti. Mungkin minumannya kebanyakan minuman, banyak wadai dari kerja bakti. Nah, ini bagus. Piring-piring canggih-canggih yang dipakai setelah makan malam bersihkan sebelum tidur. Ya itu. Bila manusia besok tahun tidur
ada alamat terbit loh. Kadang-kadang perempuan itu kan melihat, ini aja ini sekalian bangun bertahajud, ada olah. Nah, kalau orang-orang yang itu wis makan kan, besok ini sudah kan tidur, nah itu ada cirinya. Dalam kitab itu ada sebutan seperti itu. Kita terus kiri kalau ini. Kalau kadang-kadang kalau di kampung ada itu bang. Kalau di kota kadang-kadang kalau yang kasih pembantu ada. Kalau ada yang kasih pembantu, nah. Karena biasanya di sinetron bang dari sini malah di sinetron itu biasanya bimbing itu kalau bergawin sekalian, bergawin itu sekali ini semua. Itu biasanya di sinetron kalau di kampung orang itu dibimbing. Ini ada mau satu-satu, ada mau bangun subuh, misalnya masak air, masak nasi, ya Allah, boleh ini satu kesatuan, nanti cuci piring, cuci piring itu sambil lo masak, ini mesin cuci jalan, itu beginian kitanya, ya Allah, sekalian selesai ya, kemudian akhir-akhir ini bisa ya, akhirnya satu-satu, akhirnya terlambat semua. Ujung-ujungnya keoyohan, ya Pak. Ini biasanya orang yakin di kampung begitu. Mau semua itu lihat aja, cuci jalan, bawa masak jalan. Jadi bila sudah masak ini sampai tinggalkan sudah ya Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa masakan sudah. Habis ini tidak ada. Nah, kemudian lagi mau baca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Nah, ayat kursi dibaca. Bila nak orang itu Al-Ikhlas 3 kali sebelum masuk biasakan. Dan baca ayat kursi ini kayak misalnya bila 3 kali itu baca ayat kursi dan 3 kali itu baca ayat kursi, insya Allah perjanjian itu. Kalau dalam hadis itu kayak ini tidak sekali yang mau baca perjanjian, bila 2 kali yang mau baca dan orang di rumah perjanjian, bila 3 kali dengan tetangga-tetangga. Kenapa diberinya ayat kursi? Karena ini. Kenapa diberinya ayat kursi? Karena kalau sudah dibaca ayat kursi sebelum masuk ke dalam rumah, insya Allah penghuni rumah itu jinak lah. Apalagi kalau aja Pak, cuma pegang kita kan. Kan ada nyaman juga, duit banyak, pengalahian nyaman lah. Duit banyak, kredit banyak, coba kalahir bagus lah. Jadi supaya saling berakuran dapat baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian setelah baca Al-Ikhlas 3 kali, baca ayat kursi. Di mana membacanya? Di depan pintu sebelum masuk ke rumah. Nah, berapa kali masuk ke rumah sehari baca terus. Mau banyaknya aja air, maka ada sungai. Depan pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar dan berkata yang berhormat kepada Allahu la ilaha illallah. Assalamualaikum. Bila ada orangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman lah. Aman. Bagi amalan-amalan terkait itu kita. Kemudian apa lagi? Membaca istighfar 3 kali. Minimal istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Setelah sholat subuh, ya. Hanya kadang baca Astagfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ada riwayatnya. Ada juga yang lain mengatakan Astagfirullah, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bid'u samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami' jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Ada juga. Yang penting bila habis salam itu, habis sembahyang subuh itu jangan ada istighfar. Walaupun sembahyang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempelkan tangan kanan ke dada kiri. Astagfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita berjamaah lah, mungkin sembahyang surangan ditambahi alam nasyar. Baca alam nasyar sekali. Nah, supaya apa? Supaya hati kita tuh tenang. Ini alam nasyar itu. Mau sembahyang surat kan nyaman.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alam nasyarah asal. Kalau imaman jangan bingung ya mana. Kalau pulang imam itu malah lain ya. Ini wadah kita ini jamaah ini alih kan protes terus. Kalau bilik kepanjangan salah, kalau pendek salah, doa kepanjangan salah, kalau pendekan salah, mana ujur. Jadi itu jadi imam tak abadi pakai kupangnya. Ada dulu ibu-ibu orang waktu di danau lah, orang jadi apa yang tarawih kop dari sebelumnya. Cuma dulu aja juga orang kayak apa? Umur 70 mau lah ada ngumpulin-ngumpulnya aja ya. Tapi bagus gue aja. Pemulaan jangan gitu aja. Perlu ikuti kan tarawih. Sudah malam kabar kelima bagus ya sudah berarti sudah kan bagus lah olinya jalan. Benda coba deh apa benda itu kalau ada di mana rusak kalau tadi jadi tahu atau printer itu kalau ada digunakan rusak, laptop kalau ada digunakan rusak, HP makin digunakan makin bagus, ya sama seperti tubuh kita kan makin dibawa menjadi makanya kita maaf kamanapun dia berpergian, kamanapun berpergian kalau negeri kan mesti bandara itu pelajarannya jauh diputar-putarnya padahal kawaii itu diputarnya jadi sebenarnya itu instruksi supaya orang kita tuh mau jalan pada kawaii putar kawaii jadi ulahnya lah kayak pas jalan karena orang Indonesia ini ada pemalas atau masalahnya itu kan model saya hati-hati bila sudah ke Makkah, ke Madinah, Makkah datang datang ke Indonesia gering kita kan gering kadang-kadang terbiasa tahu terlalu kita dimanjakan oleh keadaan itu mana motor bisa aksinya motor itu belum di awal aksinya motor Abdul Rahman Sudahi itu imam masjid di Haram ya Allah berjalan kan masuk cuma dikawal benar tetap kayak berjalan jauh lagi berjalan sini parkiran mobil itu di bawah jauh ya Allah di bawah naik ke atas berjalan orang Indonesia nyewakil dekat di muka itu nyamannya itu pun sebagian hak di hotel lah Allah saya berarti imam di Masjid Haram tuh Abdul Rahman Sudahi itu rumahnya di mana? Di Jeddah. Di sini berangkat ke 2 jam sebelumnya berangkat. Kan Jeddah itu 1 jam sebelum lebih makan. Berjalan ke sana. Imam besar tuh. Kita imam besar lain, imam lain, ya, mudah-mudahan kan mumpung sehat karena ada masanya di rumah anak-anak masjid awal lagi nangis kita aku bisa sehat ke masjid ya udah sehat karena masjid pulang ulun merasa dulu waktu masuk rumah sakit itu merasa masuk rumah sakit itu dari al-ma'ruf pada hari malam itu sebenarnya ada ulun bisa ke masjid apa nih jalur karena masjid bayangkan nah itulah mudah-mudahan kita mau menjauhi ya Allah. Yang penting banian hendak beribadah di dunia ini pokoknya orang lain baik kata-kata orang yang penting akan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Saya mohon maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 wa ala amin. Bismillahirrahmanirrahim. مولانا وعلى آله وصحبه وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ونفعنا بالعلم فإننا شكرا وعلى وصلى الله على المسلمين والحمد لله تقبل الله